Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Nur Maulida. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DITII. Gerakan Darul Islam atau DI adalah gerakan politik yang memiliki tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut sebagai Tentara Islam Indonesia atau TII sehingga disebut dengan singkatan DITII. Gerakan pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sehingga tak heran kalau gerakan ini sangat terkenal. Hal ini dikarenakan pemberontakan DITII tersebar di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Yang pertama ada pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII pertama kali muncul di daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. Sejak masa penjajahan Belanda, Kartosoewirjo sudah memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam dengan mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut. Di awal tahun 1948, diadakan pertemuan konferensi antara Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini dilatar belakangi karena mereka tidak menyetujui adanya perjanjian Renville dan berupaya menggalang dukungan gerakan perlawanan terhadap Belanda untuk bisa menjalankan misi mereka, yakni mendirikan negara Islam. Kartosoewirjo kemudian memilih untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII secara resmi yang dipimpin oleh dirinya sendiri pada 7 Agustus 1949. Sekaligus menjadi puncak permasalahan antara pemerintah Republik Indonesia dan DITII. Jadi latar belakang DITII Jawa Barat adalah mendirikan negara Islam. Upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pemberontakan DITII di Jawa Barat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui jalan damai dan operasi militer. Setelah upaya jalan damai gagal, pemerintah Indonesia kemudian melancarkan operasi militer yang dinamakan Operasi Merdeka. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, namun pada akhirnya Kartosoewirjo berhasil ditangkap di daerah Gunung Geber, Majalaya. Ia kemudian dieksekusi pada 12 September 1962 sekaligus menandai berakhirnya pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang kedua yakni ada pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemimpin DITII di Jawa Tengah adalah Amir Fattah. Awalnya Amir Fattah menjabat sebagai Komandan Laskar Hizbullah dan sempat bergabung dengan TNI di Tegal. Namun kemudian ia berubah sikap dengan menjadi pendukung gerakan DITII Kartosoewirjo. Pada tanggal 28 April 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Desa Pegangsaan, Tegal. Di bawah kepemimpinannya, gerakan dengan tujuan DITII mendirikan negara Islam berkembang pesat sampai akhir 1950. Pasukan DITII juga melancarkan serangan terhadap TNI dan kepolisian. Akibatnya, pecah pertempuran antara pasukan DITII Amir Fattah dan TNI. Upaya pemerintah RI dalam menanggulangi pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilakukan dengan dua cara, yaitu operasi militer dan jalur politik. Perlawanan Amir Fattah tidak berlangsung lama karena kurangnya pendukung DITII Jawa Tengah. Pada 22 Desember 1950, Amir Fattah berhasil ditangkap saat menuju Jawa Barat untuk bergabung dengan Kartosoewirjo. Yang ketiga yakni ada pemberontakan DITII di Aceh. Latar belakang DITII di Aceh terjadi karena berbagai permasalahan yang kompleks. Pertama, adanya penghapusan status Provinsi Aceh. Kedua, adanya peristiwa razia Agustus 1951. Ketiga, konflik antara ulama dan Ule Balang.
Berbagai permasalahan membuat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat makin besar. Pada Kongres Ulama 21 April 1953, Tengku Muhammad Daud Bureeh menyatakan gagasan untuk para ulama berjuang mendirikan NII. Setelah melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, Tengku Muhammad Daud Bureeh mulai persiapan pemberontakan. Tanggal 21 September 1953, Tengku Muhammad Daud Bureeh memproklamasikan berdirinya NII di Aceh, sekaligus dimulainya pemberontakan DITI di Aceh. Gerakan DITI terus melakukan serangan-serangan hingga bertahun-tahun lamanya. Mereka melancarkan perang gerilya, melakukan sabotase terhadap alat-alat perhubungan, dan meneror rakyat. Untuk mengatasi pemberontakan DITI di Aceh, pemerintah pusat melakukan militer Bijstand atau daerah bantuan militer. Setelah melakukan operasi militer, penyelesaian terhadap pemberontakan dilakukan melalui jalan damai. Daud Bureeh menolak hasil perundingan dan tetap melanjutkan pemberontakan. Perdamaian dengan kelompok Daud Bureeh terus dilakukan, hingga akhirnya perdamaian berhasil dicapai pada tahun 1962 yang menandakan berakhirnya pemberontakan DITI di Aceh. Yang keempat, ada pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dilatar belakangi adanya ketidakpuasan di kalangan bekas pejuang gerilya kemerdekaan yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI atau APRIS. Jalannya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, memimpin KGGS, dan berlangsung cukup lama, yakni sekitar 12 tahun lamanya. Pada periode 1953 sampai 1965, Kahar Muzakar menyebutnya sebagai masa revolusi Islam, dengan salah satu operasinya yang terkenal yaitu Operasi Toba. Operasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan berbagai hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Keberadaan gerakan Kahar Muzakar telah mengancam kedamaian rakyat sipil karena kerap kali terjadi pertempuran antara pemberontak dan pasukan pemerintah. Dalam upaya mengatasi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, pemerintah melancarkan operasi militer, Operasi Merdeka, dan Operasi Halilintar. TNI juga melancarkan Operasi Musafir. Operasi militer terhadap pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berakhir pada Februari 1965 setelah Kahar Muzakar tewas tertembak. Yang kelima yaitu ada pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Adapun latar belakang DITI di Kalimantan Selatan adalah rasa ketidakpuasan Ibnu Hajar terhadap reorganisasi TNI. Pada Maret 1950, Ibnu Hajar memimpin berbagai serangan terhadap pos-pos TNI. Dalam perkembangannya, kerusuhan mulai terjadi di beberapa tempat yang berlangsung sekitar 13 tahun lamanya. Dalam menanggulangi pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan, pemerintah awalnya menggunakan cara damai. Setelah cara damai gagal dilakukan, pemerintah akhirnya bertindak tegas dengan melancarkan operasi militer. Aksi pemberontakan Ibnu Hajar berakhir pada Juli 1963 secara resmi dengan menyerahkan diri dalam upacara singkat di Desa Ambutun, Hulu Sungai Selatan. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar diadili di Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan materi, mohon maaf dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.